Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ansuri dari channel Guru Ciriak. Ini saya ingin membagi tentang info bagaimana memahami gambar ketika kita dites tentang jaring-jaring gambar kubus seperti yang tampak pada layar sini. Kemudian masih tetap seperti yang lama. Info ini tentu saja info yang biasa-biasa saja, tetapi akan menjadi luar biasa bagi teman-teman yang lain. Dan apabila teman-teman atau bapak dan ibu tidak suka, silahkan bebas saja, berikan aja tanda jempol yang ke bawah. Tapi apabila teman-teman dan bapak dan ibu suka dengan video ini, tonton habis. Setelah itu share dengan teman-teman yang lain di medsos. Mari kita lihat pada ujian kompetensi asesor banyak sekali gagal pada tes yang disebut dengan kognitif PKB, salah satunya gambar. Saya ambilkan dari salah satu blogspot di soal paku blogspot.com. Ini bisa saja nanti teman-teman akan lihat langsung ke linknya. Saya jelaskan di nomor 2, ini gambarnya seperti ini. Kemudian pertanyaannya, jika gambar di atas diputar, manakah gambar di bawah ini yang identik dengan gambar soal di atas? Nah, sebelum menjawab ini, tentu saja saya akan menjelaskan bagaimana pemahaman tentang jaring-jaring kubus. Coba sekarang diamati kubusnya, kemudian bayangkan kalau ini dibuka. Pertanyaan saya, ada berapa jaring-jaring kubus yang dibuat dari gambar dengan posisi seperti ini? Ini adalah alasnya, ini adalah atapnya. Ini posisi gambar 1, 2, 3, 4 tidak berubah. Jaring-jaring yang kedua tetap alas atap, posisinya tidak berubah. Yang berubah adalah sisi yang berdekatan tadi, ini di sini. Gambar yang ketiga tidak berubah, tapi yang sisi tegak, nanti yang di sebelah kiri kanannya yang berubah posisi. Maka bisa diamati, ini nempel di sini, ini bisa di sini, ini bisa di sini, dan ini bisa di sini. Ini tetap. Ternyata setelah kita buatkan jaring-jaring kubus dengan posisi seperti ini, alasnya berwarna biru dan atasnya berwarna hijau, maka kita bisa buat 11 jaring-jaring. Saya ulangi lagi, ada 11 jaring-jaring. Nah, variasinya seperti apa dalam soal-soal TPA atau dalam soal-soal jaring-jaring kubus divariasikan. Bisa gambar bunga, bisa gambar titik, bisa gambar apa saja. Namun ada yang tetap yang harus teman-teman pegang. Apa itu? Mari kita kembali ke gambar jaring-jaring yang pertama. Setelah ada 11 jaring-jaring tadi, kita bisa menemukan paling tidak 2 ciri yang harus diingat oleh teman-teman agar pada saat menjawab menjadi sebuah pegangan. Yaitu yang pertama, apabila biru sebagai alas, kemudian hijau sebagai atap, maka antara alas dan atap itu diselingi oleh satu sisi. Yang kedua, ciri yang kedua yang harus teman-teman pahami adalah sisi samping kiri dan samping kanan dari kubus dengan alas berwarna biru dan atap berwarna hijau, yaitu gandeng atau berimpit. Jadi bisa saja ini geser ke sini, berdekatan dengan alas dan tidak mungkin di sini.
Nah, dua ciri itulah sebagai modal untuk menjawab soal-soal jaring-jaring kubus. Kita kembali ke soalnya. Ayo. Pada contoh soal ini coba perhatikan gambarnya. Pertanyaannya, jika gambar di atas diputar, manakah gambar di bawah ini yang identik dengan gambar soal di atas? Nah, tadi ciri yang pertama adalah alas dan tutup itu harus diselingi satu sisi. Berikutnya sisi tegak itu harus gandeng salah satu, apakah yang alas atau yang atap. Nah, berarti kita lihat yang atasnya adalah gambar seperti ini polanya. Kita cari di bawahnya. Satu ini. Kemudian yang tegaknya adalah gambar ini. Apakah gandeng? Oh, tidak. Ini kita lihat. Ini atasnya. Apakah gandeng? Juga tidak. Coba kita lihat pilihan C dan D. Ini atasnya. Ini gandeng. Coba kita bayangkan. Kita lipat. Jadi kalau ini atasnya, maka alasnya adalah yang mana? Alasnya untuk latihan saja. Nah, ini alasnya ya. Kalau ini atap, oh alasnya ini. Ya. Pilihan C kita lihat bahwa apabila ini atapnya atau atasnya, maka gandeng dengan sisi tegak. Nah, kalau di sini atasnya berarti sini alasnya. Jadi ini dilipat, ini dilipat, ini dilipat, ini tegak, ini diputar. Jadi yang mana nih jawabannya? Dan ini gandeng atau tidak? Tidak. Berarti jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya kita perhatikan gambar di nomor 3 ini. Kemudian manakah jaring-jaring yang cocok? Pertanyaannya, jika gambar di atas diputar, manakah gambar di bawah ini yang identik dengan gambar soal di atas? Berarti kita akan memutarnya. Mana jawabannya? Menurut teman-teman yang mana jawabannya? Iya, betul, yang B. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah jika ini atasnya, kita tarik, kita buat atasnya, berarti ini alas. Ini berarti di depan. Tapi kenapa ini terbalik? Kok ada di sebelah sini? Kan kita belum memutar. Jadi kita putar. Kenapa ini harus diputar? Karena garis-garisnya ada di kiri, gambar di sini ada di kanan. Berarti harus diputar. Dan ini yang juga berubah dari kiri menjadi kanan. Maka jawabannya adalah B. Nah, itu saja dua soal sebagai penjelasan dari gambar tadi. Sekali lagi, selain memahami karakteristik jaring-jaring tadi, kita juga harus fokus dan teliti secara cepat tentunya, karena tesnya juga menggunakan waktu. Saya kira penjelasan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti uji ulang pada tanggal 16 Juli bisa lulus pada materi tes ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.